Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gina Livia dengan NIM 171342200. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai evaluasi kebijakan layanan elektronik di Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional. Yang pertama adalah latar belakang kebijakan yang dievaluasi. Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional sebagai instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pertanahan dan tata ruang. Ikut bertransformasi dengan mengembangkan berbagai layanan elektronik berbasis sistem digital. Salah satunya, layanan strategis yang menjadi fokus transformasi adalah layanan hak tanggungan yang sebelumnya dilakukan secara manual dan kini telah dikembangkan menjadi hak tanggungan elektronik atau HTL. Transformasi ini tidak hanya sekedar adaptasi teknologi, melainkan bagian dari reformasi birokrasi nasional yang bertujuan memperbaiki kualitas pelayanan publik, memperkuat akuntabilitas institusi, serta meningkatkan kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan. Hal ini juga sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia dalam upaya percepatan peningkatan peringkat Ease of Doing Business atau EODB Indonesia di mata dunia internasional, di mana pelayanan pertanahan menjadi salah satu indikator penting. Sebelum dilaksanakan layanan HTL, proses pendaftaran hak tanggungan dilakukan melalui mekanisme yang panjang, berlibat, dan memerlukan tatap muka langsung antara pemohon, pejabat pembuat akte atau PPAT, dan kantor pertanahan. Proses ini seringkali menyebabkan keterlambatan penerbitan sertifikat, tingginya biaya operasional, dan potensi resiko kehilangan atau kerusakan dokumen fisik. Tantangan-tantangan ini memperlambat akses masyarakat terhadap pembiayaan melalui kredit, padahal hak tanggungan atas tanah merupakan instrumen penting dalam memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan. Untuk mengatasi hal tersebut, pada tahun 2019, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau BPN mengeluarkan peraturan menteri dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala BPN Nomor 9 Tahun 2019 tentang pelayanan hak tanggungan integrasi secara elektronik. Aturan ini membuka opsi bagi pengguna untuk menggunakan sistem elektronik, namun dalam praktiknya penggunaan sistem digital belum masif. Oleh karena itu, kebijakan ini diperkuat kembali melalui Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2020 yang mewajibkan seluruh proses pelayanan hak tanggungan dilakukan secara elektronik dan menghapus opsi konvensional. Selanjutnya ada analisis efektivitas kebijakan berdasarkan indikator yang dipilih. Untuk memulai efektivitas kebijakan transformasi layanan hak tanggungan elektronik atau HTL, digunakan pendekatan e-Esqual dan e-Requal dari para suman. Model ini banyak dipakai dalam evaluasi e-government karena mengukur aspek kualitas layanan dari sudut pandang penerimaan layanan berbasis sistem digital. Yang pertama ada efisiensi atau efisiensi layanan. Efisiensi merupakan ukuran sejauh mana layanan dapat dijalankan dengan waktu, biaya, dan tenaga yang minimal tanpa mengurangi hasil atau output. Dalam konteks HTL, dahulu proses pendaftaran memerlukan tatap muka langsung, pengumpulan berkas fisik, antrian panjang, serta pemeriksaan manual oleh petugas di kantor pertanahan. Kini, semua berkas dapat diunggah secara daring. Pengguna cukup mengakses platform digital seperti Mitra ATR BPN tanpa harus mengecek dan membawa dokumen fisik. Efisiensi ini memberikan manfaat nyata, yaitu untuk menghemat waktu, menghemat biaya, efisiensi tenaga kerja.
Dampak jangka panjang dari efisiensi ini juga terlihat dari menurunnya beban operasional pemerintah, berkurangnya penggunaan kertas atau paperless, dan mendukung implementasi pemerintah hijau atau green government. Yang kedua ada fulfillment atau pemenuhan janji layanan. Fulfillment berkaitan dengan sejauh mana layanan dapat memenuhi apa yang dijanjikan oleh penyedia layanan. Dalam hal dalam hal ini, Permen ATR BPN nomor 5 tahun 2020 menetapkan bahwa proses penerbitan hak tanggungan elektronik harus selesai dalam waktu maksimal 7 hari kerja. Mekanisme digital membuat penerbitan sertifikat menjadi lebih konsisten, terjadwal, dan mudah dilacak atau tracking system. Output layanan tidak hanya dapat diakses dengan cepat, tetapi juga langsung dapat diunduh oleh pengguna melalui akun mitra mereka, sehingga mempercepat tindak lanjut kreditur untuk mencairkan pinjaman. Yang ketiga, ada sistem availability, ketersediaan sistem. Sistem availability menyangkut kesiapan teknis, sistem digunakan kapan saja oleh pengguna. Mempunyai keunggulan yaitu HTL berbasis web-based application yang dapat diakses melalui perangkat komputer maupun ponsel pintar. Tidak memerlukan instalasi aplikasi khusus, sistem memiliki single sign-on atau SSO, mempermudah integrasi dengan layanan pertanahan. Tetapi ada juga kelemahannya, yaitu masih ditemukan gangguan akses terutama pada jam-jam padat atau peak time, dan ini menunjukkan perlunya peningkatan bandwidth, capacity server, and system redundancy atau backup server. Lalu ada kendala teknis seperti lamanya unggah file, error sistem, atau ketidakmampuan sistem membaca data format tertentu masih menjadi keluhan yang perlu ditangani. Dengan peningkatan server dan infrastruktur, ketersediaan sistem dapat sepenuhnya mendukung layanan yang handal dan berkelanjutan. Yang keempat ada privacy atau keamanan dan kerahasiaan data. HTL menggunakan tanda tangan elektronik digital atau digital signature dengan QR kode yang terhubung ke database resmi Kementerian ATR atau BPN. Hal ini menjamin autentika dokumen, integrasi data, keamanan informasi pribadi. Belum ada insiden kebocoran data besar terkait HTL, namun dengan tingginya nilai transaksi yang berkaitan dengan jaminan kredit, perlindungan sistem informasi wajib diperkuat melalui audit keamanan berkala, penggunaan sertifikat digital dari penyedia otoritas terpercaya, dan pelayanan petugas mengenai pengelolaan keamanan cyber. Yang kelima, responsiveness, tanggapan terhadap masalah dan keluhan. Respon cepat terhadap kendala pengguna menjadi bagian penting dalam layanan berkualitas. HTL menyediakan fitur live chat langsung dengan petugas kantor pertanahan, FAQ untuk menjawab pertanyaan umum, dan hotline nasional untuk pengaduan lebih lanjut. Namun, kecepatan dan kualitas respon masih sangat bergantung pada SDM lokal di masing-masing kantor pertanahan. Di daerah yang kekurangan staf IT atau pelatihan kurang memadai, respon terhadap keluhan bisa lambat. Yang dibutuhkan yaitu standarisasi waktu respon nasional, evaluasi kinerja pengaduan, pelatihan berkala dalam manajemen layanan pelanggan digital. Yang keenam ada kompensatif atau kompensasi atas gangguan layanan. Peraturan pengatur bahwa biaya PNBP yang sudah dibayar untuk HT yang gagal terbit dapat digunakan ulang atau dikembalikan. Namun kenyataannya di lapangan berbeda banyak pengguna tidak mengetahui prosedur refund atau prosedur belum tersedia di kantor pertanahan tertentu. Akibatnya, pengguna sering mendaftar ulang dan membayar ulang yang berarti kerugian ganda. Untuk memperbaiki hal tersebut,
rekomendasi untuk ke depannya yaitu sistem refund otomatis apabila permohonan dibatalkan oleh sistem, sosial prosedur pengembalian PNBP di halaman utama sistem, dan pengawasan dan evaluasi oleh Inspektorat Jenderal atas implementasi klausul ini. Yang ketujuh ada kontak atau kemudahan akses kontak bantuan. Kementerian ATR atau BPN menyediakan beberapa kanal kontak, yaitu admin teknis di setiap kantor pertanahan, email, dan WhatsApp, petunjuk penggunaan dalam bentuk manual book, namun masih terbatas distribusinya. Efektivitas kanal ini perlu ditingkatkan dengan sistem tiket pelaporan atau troubleshooting tiket, dashboard pelaporan kendala bagi PPAT dan pengguna umum, integrasi dengan helpdesk nasional SPAN lapor. Secara keseluruhan, implementasi hak tanggungan elektronik telah menunjukkan efektivitas yang tinggi, terutama dalam aspek efisiensi, kepastian layanan, dan keamanan data. Namun, tantangan masih ada pada aspek sistem pendukung, pemerataan infrastruktur, dan kesiapan sumber daya manusia di tingkat daerah. Efektivitas kebijakan dapat ditingkatkan lebih jauh apabila dilakukan penyesuaian secara teknis dan kelembagaan, serta monitoring dan evaluasi berkala berbasis data pengguna dan umpan balik lapangan. Selanjutnya ada temuan dan permasalahan yang diidentifikasi. Dalam pelaksanaan kebijakan transformasi layanan hak tanggungan elektronik atau HTL di Kementerian ATR atau BPN, ditemukan sejumlah permasalahan yang menghambat efektivitas implementasi secara optimal di lapangan. Permasalahan ini bersifat teknis, struktural, dan sosiokultur yang berpotensi memengaruhi kepuasan pengguna serta kualitas pelayanan publik secara keseluruhan. Yang pertama, ada ketimpangan kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia di daerah menjadi temuan utama. Tidak semua kantor pertanahan memiliki jaringan internet yang stabil, perangkat teknologi yang memadai, maupun petugas yang terlatih dalam penggunaan sistem elektronik. Keterbatasan ini menyebabkan pelayanan HTL di wilayah tertinggal tidak dapat berjalan seefisien di kota-kota besar. Yang kedua ada ketidaksempurnaan prosedur pengembalian PNBP menjadi menjadi masalah yang signifikan. Meskipun Peraturan Menteri ATR Nomor 5 Tahun 2020 Pasal 26 tentang mengatur bahwa biaya pendaftaran dapat digunakan kembali atau dikembalikan, kenyataannya banyak kantor pertanahan yang belum memiliki mekanisme pelaksanaannya. Akibatnya, pengguna yang mengalami kegagalan pendaftaran harus mengulang permohonan dari awal dan menyebabkan membayar kembali yang menimbulkan ketidakadilan dan menurunnya kepercayaan pengguna. Yang ketiga, gangguan teknis pada sistem dan akses layanan HTL yang sering terjadi, terutama pada jam-jam sibuk atau ketika ada pembaruan sistem. Yang keempat, ada kurangnya sosialisasi dan pelayanan bagi mitra layanan, terutama PPAT dan lembaga keuangan, menyebabkan tingginya tingkat kesalahan dalam pengajuan dokumen. Yang kelima, kesenjangan digital atau digital divide di kalangan masyarakat juga menjadi kendala dalam implementasi kebijakan ini. Tidak semua pemohon, terutama dari kalangan individu atau UMKM, memiliki kemampuan digital yang cukup untuk mengakses dan menggunakan sistem HTL. Yang keenam, ketiadaan sistem monitoring dan evaluasi atau MONEV yang terintegrasi secara nasional juga menjadi kelemahan penting. Saat ini belum ada tersedia dashboard nasional yang mampu merekam secara real-time jumlah permohonan HTL, waktu penyelesaian, tingkat keberhasilan atau kegagalan, dan tingkat kepuasan pengguna. Yang ketujuh, masih ada ketergantungan pada proses manual dalam tahap awal layanan, seperti proses registrasi mitra yang masih mengandalkan verifikasi manual oleh petugas kantor pertanahan. Selanjutnya ada rekomendasi kebijakan berbasis bukti. Dalam pelaksanaan kebijakan transformasi layanan hak tanggungan elektronik di Kementerian ATR, ditemukan sejumlah permasalahan yang menghambat efektivitas implementasi secara optimal di lapangan. Permasalahan ini bersifat teknis, struktural, dan sosiokultur yang berpotensi mengaruhi kepuasan pengguna, kualitas layanan publik secara keseluruhan.
Yang pertama, ketimpangan kesiapan. Selanjutnya ada rekomendasi kebijakan berbasis bukti. Selanjutnya ada rekomendasi kebijakan berbasis bukti. Yang pertama, menyusun dan menyosialisasikan secara luas standar operasional prosedur SOP pengembalian PNBP. Yang kedua, meningkatkan kapasitas infrastruktur digital dan sistem teknologi informasi HTL. Yang ketiga, menyelenggarakan pelatihan terpadu dan pendampingan teknis untuk PPAT dan lembaga keuangan. Yang keempat, mengembangkan sistem dashboard nasional untuk monitoring dan evaluasi layanan HTL. Yang kelima, memberikan perhatian khusus terhadap wilayah tertinggal, terluar, dan terdepan melalui program pendampingan digital. Yang keenam, mendorong integrasi antar sistem digital pertanahan secara menyeluruh. Dan yang ketujuh, menyediakan kanal umpan balik dan pengaduan digital yang lebih proaktif dan interaktif. Berikut ada daftar pustaka sumber yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.